Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini seperti yang kalian lihat di judul ya, ada sebuah IM nih, Nice HCK atau Niche HCK kali disebutnya ya. Tapi ini yang versi DB1. Ya ini Chi-Fi versi murah sih atau versi budget bisa dibilang, tapi banyak yang bilang kualitasnya oke nih. Kita lihat aja. Oke, kalau untuk harganya sendiri DB1 ini 270.000. Tapi lagi ada promosi pada saat video ini di tag itu dipotong jadi 202.000 aja di toko CSI Zone. Yang ngomong-ngomong nih, kita lagi ada giveaway Bongkar Bro X CSI Zone. Bakal ada 5 pemenang nih. Yang pertama itu bisa dapat Flypertech Pure Play Z5. Tuh, kapan lagi bisa dapat Pure Play Z5 kan? Terus ada Moondrop Neko Cake dan ada 3 souvenir eksklusif dari CSI Zone. Langsung aja deh nonton review Flypertech Pure Play Z5 kita. Di situ kalian bisa lihat aturannya seperti apa. Dan yang pasti ikutan ya. Link bakal ada kok di deskripsi. Oke, kita kembali ke DB1-nya nih. Kalau dalam boxnya sendiri standar sih ya, yang pasti dapat IM-nya, terus dapat kabelnya, dan kalau untuk extra air tips itu dapat 2 pasang. Nah, ada klipnya juga nih buat yang dipakai di baju juga. Dan manual serta garansinya. Oke, ini dia barangnya. Tapi yang kita pegang ini berwarna biru. Setahu saya ada juga yang berwarna hitam. Kalau untuk build quality sendiri, memang sih nggak kerasa yang kokoh banget, tapi nggak kerasa ringkih juga kok. Bahannya sih menggunakan Bayer PC atau bisa dibilang sih polikarbonat gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri di bagian depannya, itu ada logo dari Nice HCK-nya sendiri, dan terus ada kayak bulat dari warna gold gitu. Oh ya, kalau yang biru ini juga dia transparan ya, jadi kelihatan kok untuk di dalamnya. Nah, kalau di bagian samping itu ada tulisan DB1 dan juga indikator L dan R-nya. Oh ya, kalau untuk nozzle-nya sendiri dia berwarna silver. Kalau ukurannya sih ya nggak terlalu panjang tapi nggak terlalu pendek juga. Ya, kalau untuk build quality seperti yang saya bilang tadi ya, nggak kerasa kokoh banget tapi yang nggak ringkih juga. Ya masih di level harganya. Tapi kalau dari pengalaman saya pakai YMI ini beberapa hari ya aman-aman aja sih. Cuman ya memang nggak pernah sampai jatuh juga ya. Menggunakan 0,78 mm 2 pin konektor. Dan kalau untuk kabelnya ini udah pasti detachable ya, jadi kalian bisa ganti kabel. Nah, kalau untuk kabelnya sendiri, dia menggunakan 3,5 mm dan dia udah L-shape gold plated kayak gini. Kalau masalah kuat atau enggaknya sih kerasa kuat ya, jadi kalau kita tarik-tarik seperti ini masih kerasa kuat kok, walaupun dia kabelnya ini nggak tebal. Bahannya sendiri dia pure copper gitu, dan panjangnya kira-kira di 1 meter. Oh ya, kalau yang kita ini juga ada mikrofon dan 1 tombol untuk playback kontrolnya. Dan setahu saya ada juga kok yang memang dijual tanpa menggunakan mikrofon, jadi ya sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalau untuk berat sendiri, dengan kabelnya itu hampir di 19 gram gitu sih. Nah, pada saat kita pakai nih si IM-nya ini, bisa dibilang sih masih kerasa nyaman ya, jadi dia masih cukup kayak plug langsung ke telinga gitu. Cuman nggak tahu kenapa nih, buat saya aja kali ya, dengan ukuran telinga saya, yang kiri itu kayak kadang-kadang dia kayak mau lepas gitu. Jadi setelah saya banyak bergerak ya pastinya, bukan hanya kalau diam aja. Jadi setelah saya banyak bergerak, yang kiri tuh kayak dia mau keluar gitu dan saya harus benerin lagi untuk posisinya. Tapi kalau memang saya diam sih dipakai lama-lama nyantai-nyantai aja kok, dalam arti nggak ada kerasa gatal atau gimana, dan tetap nyaman di telinga saya. Kalau untuk ear tipsnya nggak terlalu tebel tapi nggak yang tipis banget juga. Cuman dia kerasa agak keras ya, jadi dalam arti nggak yang lembut banget. Ya saya sih tetap menyarankan kalau kalian memang ada ear tips yang kalian udah punya terus masih bisa dipakai di sini, mending kalian pakai ear tips sendiri sih dibandingkan yang ini. Saya bukan bilang nggak nyaman, cuman kalau kalian pakai ear tips sendiri ya yang pasti lebih nyaman ya. Ya namanya juga milik sendiri pasti lebih sayang kan rasanya. Oh. Dan kalau untuk passive noise cancellation sendiri bisa saya bilang sih ya cukup bagus ya untuk di IM seperti ini. Jadi ketika saya lagi pakai tuh cukup menutup untuk suara sekitar. Pokoknya kalau untuk urusan fitting sih pastikan aja kalian pakai ear tips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian, dan seperti saya bilang tadi lebih baik kalau kalian memang punya ear tips yang kalian bisa pakai juga. Oh ya, kalau untuk tombolnya ini selain playback control, jadi kayak play pause dan next track atau previous track, yang pasti nggak bisa ngatur volume ya. Kalian juga bisa untuk menerima panggilan, mengakhiri atau menolak. Dan udah clicky ya, jadi kedengaran kan tuh. Dan dari pengalaman saya pakai sih nggak pernah ada masalah ya. Jadi ketika saya butuh next track saya klik 2 kali dia langsung responsif kok, langsung kerja. Nah, kalau untuk mikrofonnya sendiri ada di sini ya, dia di bagian bawah gitu ada 1 lubang kecil. Dibilangnya sih dia HD mikrofon. Saya udah cobain sih nelpon si Berebusan pakai mic ini. Pertama tuh ketika saya biarin dia kegantung aja gitu, dia bilang memang kerasa suara saya itu kayak agak jauh, tapi masih bisa terdengar dan nggak terlalu natural sih bisa dibilang. Jadi ya kualitasnya lebih ke standar aja. Dan juga ketika saya lagi gerak-gerak, misalkan saya lagi jalan, itu kedengaran sih masuk ke mikrofonnya pada saat kegesek-gesek dengan baju saya.
Nah, saya cobain juga nih mikrofonnya saya deketin ke mulut. Dia bilang emang untuk suaranya langsung lebih jelas juga dan volumenya juga lebih tambah ya karena lebih dekat ke mulut. Dan suara gesekannya tadi bisa dibilang sih hampir hilang. Cuman masalahnya kalau terlalu dekat sama mulut ya suara napas jadi ikut masuk pastinya. Langsung aja deh kita cobain untuk mic testnya. Nah, saya udah pakai nih untuk si Nice HCK DB1 ini dan saya connect ke handphone saya terus saya audio recording gitu. Kalian langsung dengerin hasil suaranya. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Nice HCK DB1. Tapi ini memang pada saat kegantung ya, jadi ketika saya deketin seharusnya sih suara saya bakal lebih jelas lagi ya, lebih terdengar lagi. Terus ini juga agak saya putar-putar kayak gimana nih, soalnya kan mic-nya ada di belakang dan tombol ada di depan. Kalian bisa langsung dengerin hasilnya. Cek 1 2 3 1 2 3. Dan seperti yang kita dengar tadi untuk hasil tes mikrofonnya ya memang sih kerasa seperti itu ya. Jadi memang pada saat kegantung suara saya agak lebih kecil dikit dan bisa lebih naik volumenya atau bakal lebih kerasa gede dan jelas suara saya ketika saya deketin ke mulut. Cuman ya itu aja tadi, kualitasnya sih bisa dibilang kayak lebih standar aja gitu. Jadi masih cukup untuk pemakaian sehari-hari tapi bukan yang terbaik. Nah, sekarang kita ke kualitas suaranya nih. Untuk Nice HCK DB1 ini menggunakan 10 mm Dynamic PU Biology Fiber Composite Yav-Crab. Untuk impedance-nya di 16 ohm, untuk sensitivity-nya di 106 dB per miliwatt, dan kalau frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz. Kalau dari pertama kali saya cobain sih langsung kerasa untuk karakternya ini lebih ke balance dengan suara vokal ini sedikit maju. Oh ya, mau nyinggung aja, saya selama pemakaian itu saya selalu pakai Deezer Hi-Fi di HP saya. Kalau kita bicara bagian low-nya atau untuk bass-nya, udah kerasa sih untuk impact-nya walaupun memang tidak yang powerful. Jadi yang jelas kalau memang kalian langsung yang bass head ya nggak dapat sih untuk si Nice HCK DB1 ini. Tapi bisa saya bilang kalau untuk detail di bagian low-nya udah cukup baik kok, dia udah cukup keluar. Dan juga untuk si bass ini dia kerasa bulat, nggak pecah walaupun di volume besar. Untuk artikulasinya juga cukup bagus ya, jadi ketika ada beat yang cepet gitu dia masih bisa ngejar walaupun tetap tidak di level yang perfect. Nah, kalau untuk sub bass sendiri bisa sih keluar untuk rumblingnya walaupun saya bisa bilang sih nggak yang kerasa banget aja gitu, jadi kerasanya masih tipis. Nah, buat kalian yang penggemar EDM misalkan suka dengan lagu-lagu yang boom atau ada burn-nya yang panjang, nggak dapat sih untuk si DB1 ini. Kalau untuk beatnya sendiri, saya seneng sih dengan vokalnya yang sedikit maju tadi. Udah kerasa clear dan enak aja gitu, jadi ketika ada suara vokal masuk, terdengarnya secara natural dan juga tidak distorsi. Dan juga ketika ada suara instrumen, makro detailnya juga masih bisa keluar. Cuman kerasanya untuk Nice HCK DB1 ini nggak tahu kenapa untuk suaranya sendiri itu dia nggak bisa yang kerasa tebel aja gitu. Jadi kayak memang walaupun separasinya udah cukup bagus, tapi kerasa tetap di porsinya masing-masing ini dia kayak nggak bisa menuhin aja gitu untuk areanya. Jadi yang sedikit tipis-tipis aja gitu. Tapi tetap ya untuk detailnya tadi seperti saya bilang dia bisa keluar. Nah juga kalau untuk bagian treble-nya, detailnya dia bisa keluar. Cuman saya tetap nggak bisa kerasa yang sparklingnya ini ya keluar banget aja gitu. Udah cukup extend tapi dia tetap nggak bisa yang kerasa lepas banget. Ya intinya sih kalau untuk bagian treble saya ngerasainnya kayak standar aja gitu, nggak yang terlalu spesial. Jadi kayak lebih nyari safe dan lebih aman untuk di berbagai genre. Karena setidaknya memang ketika di volume besar sekalipun saya nggak ngerasain dia pedes sih atau sampai nusuk gitu. Dan seperti saya bilang tadi kalau untuk pemisahan instrumen udah cukup bagus ya, dia udah masing-masing tuh ada kayak porsinya sendiri. Dan kalau untuk sound imaging juga arah dan jarak asal suara gitu udah enak kok, udah poinnya itu pas aja gitu. Dan kalau untuk soundstage udah kerasa luas tapi nggak yang megah banget juga. Ya masih di level standar harganya aja sih. Dari pengalaman saya pakai sih intinya kalau untuk Nice HCK DB1 ini saya pakai di beberapa genre itu masih enak-enak aja gitu. Memang ya saya suka dengan karakter balance. Jadi ketika EDM bassnya ini masih masuk dengan pas bisa dibilang, walaupun kalau boleh minta naik dikit sih akan lebih enak sebenarnya. Dan kalau untuk treble-nya sendiri seperti saya bilang tadi standar aja rasanya gitu. Jadi ketika dengerin lagu jazz misalkan kalian pengen ada yang suara ngeceringnya ini keluar, itu nggak kerasa segitunya aja. Dan juga waktu saya cobain di lagu-lagu pop rock gitu dan lagu-lagu band enak kok kalau untuk si Nice HCK DB1 ini. Cuman itu aja ketika lagi dengerin yang jazz atau blues atau klasikal, untuk treble agak kerasa kurang. Dan juga ketika saya lagi dengerin EDM kerasanya jadi kayak flat aja gitu, nggak bisa dapet fun-nya. Jadi safe untuk berbagai genre tapi nggak kerasa spesial. Tapi kalau untuk suara balik lagi ke selera kita masing-masing sih. Kita lihat aja untuk sound sample-nya. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to.
Oke, tadi kita udah dengerin untuk sound sample-nya. Perlu saya ingatkan tidak sama 100% ya ketika kalian langsung pakai si IM-nya. Nah, kesimpulannya bisa dibilang sih masih oke kok kalau untuk di harganya. Dalam arti kalian nyari yang safe aja gitu, nggak yang harus bagus-bagus banget tapi nggak jelek. Ya seperti yang saya bilang tadi lah, intinya kalian mau pakai di berbagai genre bisa tapi nggak kerasa spesial aja. Dan kalau buat saya pribadi sih ada yang di bawah harganya tapi kualitasnya menurut saya masih lebih nyaman kalau buat saya. Tapi ya baik lagi ke kebutuhan kita aja sih. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Sekali lagi nih, jangan lupa ikutan giveaway dari kita Bongkar Bro X CSI Zone. Langsung aja nonton review Lepertek PurePlay Z5 kita, di situ ada penjelasannya semua. Nah, buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Dan mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan kata. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye. Siapa tuh?